وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقال الله تعالى في كتابه الكريم: وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Sadaqallahul Azim. Yang sama-sama kami hormati dan kami ta'zimi guru kami tercinta Ustaz Midan Ibrahim, mata'alallah fi tuli hayati. Yang sama-sama kami hormati dan kami ta'zimi Ketua DKM Masjid Miftahul Jannah Ustaz Amin beserta jajarannya. Kita doakan semoga beliau sehat Allah Subhanahu wa taala dan semoga selalu amanah untuk menjalankan tugas-tugas yang diemban oleh beliau. Amin ya rabbal alamin. Begitu pula yang sama-sama kami hormati sahabat saya ini, alhamdulillah bisa hadir di majelis ilmu ini. Ada Ustaz Anwar Nasution dari Medan jauh. Ya, ini sahabat saya S2 di UIN. Beliau S1-nya dari Mesir, S2-nya di UIN. Alhamdulillah beliau dari Medan jauh-jauh hadir ke sini. Tadi saya dan itu yang orang yang berarti. Alhamdulillah kita doakan juga semoga beliau disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala umurnya dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Yang sama-sama kami hormati dan kami ta'zimi Ketua RT 04 Bapak Sabrijal. Kita doakan juga semoga Allah sehatkan beliau, Amin. memanjangkan umurnya. Amin. Semoga selalu dapat menjalankan amanah yang diberikan oleh beliau dengan sebaik-baiknya. Begitu pula yang sama-sama kami hormati guru kami tercinta Ustaz Heri. Alhamdulillah walaupun tim materialnya sudah pada pulang, beliau sudah tetap ada. Alhamdulillah. Begitu juga yang sama-sama kami hormati dan kami ta'zimi para orang tua kami, Bapak Haji Mahmud Yunus, Bapak Kastono, Bapak Subur, dan para bapak semuanya yang tidak bisa pakai sebutkan satu persatu karena waktunya sudah 8:30. Jadi kalau disebutin tidak kelar-kelar dan kita ya. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang Allah berikan kepada kita sehingga pada malam berbahagia ini kita dapat hadir di majelis ilmu ini. Semoga dengan hadirnya kita di majelis ilmu ini segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bersama-sama dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kalau kita aturkan kepada kekasih kita junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang karena beliaulah alam semesta ini diciptakan. Langsung saja para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dibuka kitab Masmuriyatnya halaman 10 bagian terakhir. Wal hadits. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Wal hadithul akharu, adapun hadis yang lain, minal masmu'ati an Ali radhiyallahu ta'ala anhu, yang terdengar dari Sayyidina Ali, semoga Allah memberikan ridha kepadanya, annahu qala, bahwasanya ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-shadaqatu idza kharajat min yadi sahibiha taqa'u fi yadillahi. Sedekah yang apabila dikeluarkan dari tangan pemiliknya, maka pertama kali yang menerimanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita memiliki rezeki dan kita ingin menginfakkan, mensedekahkan harta kita kepada orang yang berhak menerimanya, itu ditampung dulu oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi nggak langsung dikasih ke orangnya, kita udah punya niat mau sedekah, itu udah Allah yang menggenggam terlebih dahulu. Qabla an tadkhula fi yadis sa'ili, sebelum berada di tangan orang yang menerimanya. Jadi sedekah yang akan dikeluarkan itu ditampik, harus kita ditampik itu jadi tampung dulu nih. Jadi ketika kita ingin mengeluarkan sedekah kepada orang yang ingin kita berikan atau orang yang berhak menerimanya, itu sebelum nyampe ke orang tersebut itu Allah pegang terlebih dahulu. Fatatakallamu bi khamsi kalimatin, maka sedekah ini akan berbicara dengan 5 kalimat. Awwaluha, yang pertama kali, taqulu, diucapkan oleh sedekah tersebut, kuntu shagiran fakabbartani, sesungguhnya aku ini kecil, maka engkaulah yang membuatku besar. Jadi sedekah ini enggak melihat nominalnya. Kalau niatnya udah karena Allah, kita ingin mengeluarkan rezeki yang Allah titipkan kepada kita, itu sedekah enggak lihat kecil gedenya, tapi seberapa besar niat yang pada hatinya. Maka yang tadinya misalkan kita sedekah cuman, ya kalau bahasa kita cuman 2.000 rupiah, tapi itulah yang akan membesarkan sedekahnya. Wa kuntu qalilan, yang kedua kalimatnya wa kuntu qalilan fakattartani, meskipun jumlahnya sedikit, maka dengan jumlah sedikitnya itu menjadi banyak. Kemudian yang ketiga, wa kuntu aduwan, aku ini adalah hal yang tidak disukai. Kan kalau aduwan itu kan kita arti musuh, tapi di sini itu sesuatu yang tidak kita sukai. Berat gak Pak kira-kira kalau ngeluarin duit? Berat. Kalau ngomong mah enteng, ya kan nggak berat, cuma batu lah gitu kan. Kalau batu ya ketika mungkin batu bata banyak itu mungkin taruh berat keluarin, ya. Tapi masalahnya keyakinan kita ini, duit yang mungkin tadi pernah kita bahas 10.000 nih, yang dulu saya pernah cerita itu ada orang saksinya tuh yang ikut kuliah, makanya beliau tuh yang ikut. Allah kalau udah gerakin hati orang, nggak kenal namanya nominal lagi. Itu sampai seperti itu. Ya. Jadi rata-rata orang kalau ngeluarin sedekah itu masih banyak yang mikir-mikir. Ya, kalau misalkan saya sedekahin 50.000, nanti makan apa? Ya, kalau saya sedekahin 50.000 makan apa? Ya udah dah, yang ada di 20.000 gak apa-apa, dan 20.000 yang alhamdulillah. Jadi kalau ibu mati itu ya semangat kita sebenarnya untuk bersedekah. Wa kuntu aduwan ahbabtani, yang tadinya nggak disukai untuk bersedekah, ternyata kamu mencintaiku. Jadi dari tadinya nggak suka, akhirnya punya rasa cinta, maka pasti akan rajin untuk bersedekah. Kemudian yang keempat, wa kuntu faniyan fa abqaitani, sesungguhnya ya, aku ini akan sirna, akan tetapi kamulah yang membuatku kekal. Ya kita megangin duit nih, taruh 50.000 di situ, dia kan gak akan selamanya di situ. Ya karena sesuatu yang belum masuk ke mulut kita itu belum rezeki kita. Jadi misal masih ada di kantong ini uang 100.000, 30.000, bahkan 10.000, kemudian kita berjalan, kemudian hati kita diketuk oleh Allah, kita melihat di situ ada kotak amal, akhirnya kita memasukkan, maka
Kamu menjaga, sesungguhnya kamu itu menjaga, maka sekarang akulah yang menjadi penjaga. Luar biasa. Karena kita makin baik, jaga gitu, dijagain gitu. Tapi ketika dia mengeluarkan karena Allah, maka sedekah inilah yang akan menggantikan posisi kita yang tadi kita menjaga uang tersebut, maka uang tersebut yang akan menjaga kita. Waruya diriwayatkan An-Maqbul Asyami dari Maqbul Asyami rahmatullahi alaihi, semoga Allah memberikan rahmat atasnya. Qala, dia berkata, idza tasaddaqal mu'minu shadaqatan, apabila seorang mukmin bersedekah, urdiya biha anhu, maka Allah ridho kepadanya. Jadi ketika seorang mukmin ingin bersedekah, maka Allah sudah menjatuhkan ridho atasnya. Wanadat jahannamu, ini yang beda nih. Wanadat jahannamu, seraya neraka jahanam manggil. Bagaimana panggilan neraka jahanam ini? Ya Rabbi, ya Allah, ya Tuhanku, i'dzan li bis-sujudi syukran laka. Ini kata neraka jahanam kepada orang mukmin yang mau bersedekah. Wahai Tuhanku, izinkanlah aku untuk bersujud kepadamu sebagai bukti tanda syukurku atasmu. Jadi sampai neraka jahanam itu mau sujud syukur melihat orang yang mau bersedekah mengeluarkan rezeki yang dia miliki itu karena Allah. Sampai neraka jahanam sujud. Faqad a'taqta ahadan min ummati Muhammadin alaihi salatu wassalamu min adabi, maka sungguh kamu telah menyelamatkan, kamu telah membebaskan salah seorang dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari azabku. Jahanam sampai begitu luar biasa ya. Tuh orang-orang yang sedekah, makanya jangan sampai kita malas untuk bersedekah. Apa alasan neraka jahanam seperti itu? Li'anni kuntu astahyi min Muhammadin alaihi salatu wassalam, karena sesungguhnya aku itu begitu malu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam an u'adziba ahadan min ummati, untuk mengazab salah satu umatnya yang mau bersedekah karena Allah. Ini neraka jahanam kemarin yang sudah kita bahas, itu neraka number 1 paling tinggi. Sampai sujud syukur melihat orang mukmin yang mau bersedekah. Wala buddani min ta'atika, dan sungguh wajib atasku itu menaati, jadi taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nazalat hadhil ayat, sehingga turunlah ayat ini ala fadlis shadaqati, tentang keutamaan sedekah. Apa ayat tersebut? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna shalataka sakanun lahum wallahu samii'un 'alim. Nah, ini Bapak-bapak bisa buka di surat At-Taubah ayat 103. Ini jelas perintah Allah. Wahai para agamia, kalau hartamu ingin suci, bersedekahlah, berzakatlah. Karena dengan orang yang berzakat, dirimu
akan suci dan hartamu akan suci. Kehidupan sejati ialah hidupnya hati yang selalu bergantung kepada Allah, yang selalu dekat dengan Allah, sehingga manusia yang hidup di dunia tiada lain yang ia butuhkan hanyalah keberkahan yang Allah turunkan kepada diri. Berkah harta kita, berkah umur kita, berkah harta bisnis kita, ya, berkah harta kita, bisnis kita, umur kita, semuanya berkah. Yang paling penting berkah keluarga kita. Kalau semuanya kita jalani dalam syariatnya Allah, maka hidup kita pasti akan berkah. Wassalli alaihim, dan berdoalah atas mereka. Inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Sesungguhnya salatmu membuat mereka tentram, nyaman, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Yakni arti dari inna salataka, makanya as-salatu bermakna ad-du'a, ya. Yakni du'a'uka wa istighfaruka tumanninatun lahum. Doamu, istighfarmu sebagai penentang bagi mereka. Jadi doanya baginda Rasul ini bisa menenangkan kita lah, kita boleh doain. Ya, terus ada yang nanya, Ustaz, kok hati kita agak tentram-tentram ini ya? Galau aja, karena kita akan menjalankan apa yang Rasulullah ajarkan, apa yang Allah perintahkan. Kalau yang Allah perintahkan kita jalani, apa yang Rasulullah ajarkan kita praktekkan, maka doa itu akan nyampe kepada kita dan hidup kita pasti akan mendapatkan keberkahan. Annallaha ta'ala, sungguhnya Allah qad qabila minhum. Allah itu yang menerima apa dari mereka. Jadi doa dari istighfarnya itu Allah terima. Qala Allah Ta'ala, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam ya'lamu annallaha wa yaqbalu taubat an ibadihi wa yaqbalu sadaqat kama aqala Rasulullah alaihi salatu wassalam. Seperti itu. Tidakkah kamu ketahui bahwasanya Allah itu yang bertobat dari menerima taubat hamba-hambanya. Dan alhamdulillah kita udah masuk 1 Rajab belum ini? Sudah ya? Belum, sebentar lagi kita akan masuk bulan Rajab. Ya, Rajab ya, kalau kata orang-orang kita bulan Rajab. Maka gunakan bulan ini untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini langitnya Allah al-sewa terbuka, ampunan Allah terbuka. Maka di bulan-bulan yang mulia itu jangan kita gunakan untuk maksiat, tapi kita perbaiki diri kita untuk selalu dekat dengan Allah, sehingga ampunan Allah kepada kita akan turun. Seperti itu. Waruya an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, ini anaknya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, lamma nazalat hadhihi ayat, tatkala turunnya ayat ini, apa ayatnya? Nah, ini kita dapat nih, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Surat Az-Zalzalah ayat 7. Jadi barang siapa ya yang beramal kebaikan misqala dzarrah, walaupun seberat biji dzarrah, maka dia akan
menyaksikannya, akan melihatnya. Ya. Qultu ya Rabbi, hadza qalilun fi haqqi ummati. Jadi ketika turun ayat ini, kalau bahasa kita Rasulullah ini lagi nego gitu. Kita kan beli apa-apaan kan tawar-menawar, nego ya. Jadi Rasulullah juga nego ini sama Allah. Ya Allah, kalau kata Rasulullah, hadza qalilun fi haqqi ummati. Ini mah dikit banget haknya buat umat saya. Kalau dibilang apa Ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kalau Allah Azza wa Jalla, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In qallamta hadza," ya. Kalau ini kamu anggap sedikit, ya, wahai Rasulullah, fal takunil hasanatul wahidah bi hasanatain. Jadi maka aku jadikan satu kebaikan yang mana pahalanya 2 kali lipat. Jadi satu kebaikan pahalanya 2 kali lipat. Qauluhu ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ulaika yu'tuna ajrahum marrataini bima sabaru. Jadi mereka itulah yang diberikan pahala 2 kali lipat atas apa yang mereka sabarkan. Jadi atas apa yang mereka sabarkan. Qultu, Rasulullah naik lagi. Nah, itu ada di surat Al-Qasas, dalam Qisas di ayat 54. Ya, ulaika yu'tauna ajrahum marrataini bima sabaru. Qultu ya Rabbi hadza qalilun fi haqqi ummati. Wahai Tuhanku, ini dikit banget untuk umatku. Oh, Rasulullah belain mulu nih, belain kita. Dikit banget itu buat umat saya, kata Rasulullah. Qala faliyakun bihasanatin wahidatin asyra amsalihha. Jadi kata Allah, ya udah, satu kebaikan saya berikan ganjaran pahalanya 10 kali lipat. Tadi 1 dikali 2. Kalau salah Rasulullah nego lagi, minta kata Allah, ya udah dah, kalau 1 kali 2 kurang buat umatmu wahai Rasulullah, 1 kali 10 kali lipat. Apa dalilnya? Nah, ini kita udah sering nih dengar nih, manja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Ini ada di surat Al-An'am ayat 160. Itu. Ya, jadi barang siapa yang melakukan suatu kebaikan, maka baginya 10 kali lipat pahalanya. Qultu ya Rabbi. Nah, Rasulullah masih, kalau kita belum terima ini, ya buat umatnya kalau segitu. Hadza aidan qalil. Gitu ya, kata Rasulullah, hadza aidan qalilun fi haqqi ummati. Itu sedikit buat umat saya. Kalau misalkan 1 dikali 10 kali lipat gitu. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkata, "Falyakun bihasanatin wahidatin sab'u mi'atin." Nah, kata Allah, kalau 1 sekarang kalau misal 1 kali 1 dikali 2 itu sedikit, ya 2 kali lipat pahalanya sedikit, 10 kali lipat sedikit, ya udah dah. Kata Allah, aneh tambahin 1 kebaikan ganjarannya 700 kali lipat. Oh, kata Allah. Maka qaul ta'ala, nah ini familiar yang tadi aku bacakan, itu di surat Al-Baqarah ayat 245. Bunyinya gimana? A'udzubillahi, Al-Baqarah 261. Al-Baqarah ayat 261. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta-harta mereka di jalan Allah
kata Allah ya udah 1 kali 700 kali lipat bagi orang yang melakukan kebaikan, terutama di dalam keutamaan orang yang bersedekah seperti itu. Ya, wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Allah akan melipat gandakan bagi yang Allah kehendaki, dan Allah Maha luas anugerahnya dan Maha mengetahui. Itu ada di surat Al-Baqarah ayat 261. Kemudian kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya Rabbi. Nah, nego lagi nih, Rasulullah udah dikasih 700, buat umatnya masih nego. Bahasanya luar biasa, ya Rabbi zid li ummati, wahai Tuhanku tambahin lagi buat umatku. Panazalat hadil ayat, nah turunlah ayat ini. Apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan wa yudha'ifahu lahu ad'afan katsiratan. Ini baru di surat Al-Baqarah ayat 245. Apa artinya? Ya, barang siapa yang mengutangi Allah, nih, ngutangin ya, meminjamkan Allah. Ini maksudnya apa? Menjauhkan saudara-saudara kita dari perkara riba. Jadi kita punya sahabatnya itu bisa meminjamkan tanpa adanya bunga. Nah, ini sama seperti dia sedang meminjamkan Allah, sebagaimana cerita Sayyidina Ali karramallahu wajhahu yang minggu lalu. Ya, ketika dia megang duit istrinya Sayyidah Fatimah 6 dirham, terus ketemu seorang laki-laki, kemudian laki-laki itu bilang, barang siapa yang mengutangi Allah, kata-katanya begitu. Akhirnya Sayyidina Ali memberikan 6 dirham tersebut. Ternyata pulang nggak bawa apa-apa. Naluri seorang wanita, duit udah sisa itu-itunya, katanya buat makan anak, malah duitnya disedekahin. Kira-kira gimana? Ya pasti marah. Tapi kalau kita ngomongnya baik-baik, meyakinkan istri-istri kita, pasti mereka akan paham. Dan alhamdulillah ketika Aqrabi yang pertama datang nawarin onta, wahai Sayyidina Ali, beli apa ini? Onta saya. Kata Sayyidina Ali, ana udah gak punya duit ini. Ya. Kemudian kata Aqrabi yang pertama, gak apa-apa, bayarnya di akhirat aja. Lagi ditenteng, Aqrabi keduanya datang, wahai Ali, itu dijual unta. Dijual berapa? 300. Kalau tadi kan yang pertama, Aqrabi yang pertama jualnya 100. Kemudian Sayyidina Ali menjualnya 300. Berarti untungnya kan 200. Pulang bawa ke rumah Sayyidina Fatimah, nyengirnya luar biasa. Ya itu. Bahkan ketika diceritakan, ditanya, Rasulullah bilang, wahai Sayyidina Ali, wahai Ali, kamu yang memberitahukanku atau aku yang memberitahukanmu? Tapi yang hebatnya ya Sayyidina Ali karramallahu wajhahu ini, ketika minta diceritakan apa? Ketika ditanya tentang siapa orang Arabi itu, Allahu wa rasuluhu a'lam. Itu hebat banget. Jarang orang punya jawaban itu. Makanya saking pintarnya Sayyidina Ali, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Masya Allah. Ya, jadi siapa nih biasa ngutangin? Ya, semoga kita selalu diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Jadi kata Allah akan dilipat gandakan dengan jumlah yang pengadaan yang begitu banyak. Jadi udah nggak terhingga lagi. Kalau tadi 1 dikali 2 kali lipat, 1 dikali 10 kali lipat, 1
juta kalau ikutin kali kaliannya misalkan. Kalau misalkan kita begitu, nanti Allah kasih sesuai dengan janji Allah, tapi Allah balik sesuatu di luar kemampuan kita mau. Harusnya kita bisa ngasih 10, dapatnya misalkan 700 juta, Allah balikin 700 juta. Ternyata kita berobat di rumah sakit biayanya 7 miliar, gimana? Nyesek? Nyesek. Makanya sama Allah jangan sampai perhitungan apapun yang kita keluarkan itu tanda bukti kita yakin, kita bersyukur kepada Allah, nikmat yang sedikit buat kita itu cukup, maka akan Allah tambah lagi dan tambah lagi, seperti itu. Maka jaa fil akhbar man tasaddaqa bi tamratin yajidu thawabuha yaumal qiyamati mithlu jabalin fi mizani. Ya, datang di suatu khabar hadis yang lain, barang siapa yang bersedekah, ya, ini dengan kurma. Nah, ini juga banyak nih. Ya, barang siapa yang bersedekah dengan kurma, maka dia akan mendapatkan pahalanya di hari kiamat seperti, nah, beratnya ini seperti gunung, timbangan beratnya seperti gunung. Ya Rabbi, yuk nanti yang Ramadan punya rezeki lebih, ya silakan keluarin, kasih ke tua kita ini. Ini ada rezeki, kita beliin apa namanya kurma ataupun yang lainnya. Masa kita nggak mau juga pahalanya seberat ini, kan begitu. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin ini saja yang dapat aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila yang aku sampaikan banyaknya kekeliruan itu datang dari diri Al-Fatih sendiri. Apabila